Mas, saya kan cuma nyuci piring, ya, yang uting-uting gitu, bukan mak-mak lagi gitu. Saya kan cuma momong putu, saya kan cuma masak nasi. Ini kan bukan ibadah, Mas. Ya, apakah dapat pahala? Apakah diterima di sisi Allah? Tidak diberikan nikmat yang bernama iman, nikmat yang bernama Islam, maka sekalipun ia sehat, sekalipun ia gagah perkasa dan lain sebagainya, dia tidak akan mungkin hadir ke sini. Karenanya semoga melalui majelis kali ini, melalui perkumpulan kali ini, Bapak, Ibu dan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surga. Amin ya rabbal alamin. Mas, apa dasarnya Mas? Ya, manggilnya Mas aja ya, karena masih muda. Juga karena bukan Ustadz ya. Kalau Ustadz kan ilmunya tinggi ya, kayak Ustadz Nurul ini ya. Apalagi ya belum sampai situ ya. Jadi manggilnya Mas aja karena masih muda. Ya, ya jadi gini. Kenapa? Oh, oke, siap. Oke, jadi gini dasarnya. Dasarnya adalah Rasulullah SAW bersabda, dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam bentuk apapun itu ya, entah itu dengan jalan kaki, entah itu tadinya naik motor atau apapun itu ya, yang keluarnya itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu, baik itu via Zoom, barangkali yang mungkin hari ini musimnya online, nah yang via Google Meet ya, atau yang secara langsung ini ya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Namun ya di garis bawah ini ada namunnya. Ibarat orang dikasih diskon itu ada syaratnya. Nah, begitupun ketika Allah memberikan surga dengan melalui majelis ilmu ini, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama dan paling utama adalah niat kita harus lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah Mas, aku mau budal, niatku cek oleh jajan Mas. Wah, piye Mas, ini berarti gak diterima. Mas, aku mau budal iki daripada nganggur ning omah sumpah ya. Apa mana ndelok suami mungkin mohon maaf. Oke, guyon mawon nggih. Atau mungkin niat-niat yang lain. Bagaimana Mas? Kalau kita melihat dari hadis ini, dikatakan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Yang artinya gini, an Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin yang dimaksud di sini? Abu Hafs, yaitu Abu Hafsah, bapaknya Hafsah. Siapa itu? Yaitu Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa? Ayo keberapa? 2, 3, apa 4, apa 1, apa 5? Keberapa? Yang kedua, oke. Yang kedua dari Umar bin Khattab ya, berkata ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi sabda Rasulullah itu gini, sesungguhnya ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, dan sesungguhnya tiap-tiap amal akan diterima sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang niatnya itu, yang hijrahnya itu, yang orientasinya itu, yang tujuan atau motivasinya itu karena Allah dan Rasulnya, maka seluruh aktivitas dan amalannya itu akan diterima sebagai amal karena Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun itu mungkin, Mas, saya kan cuma nyuci piring, ya, yang muting-muting, bukan mak-mak lagi, gitu. Saya kan cuma momong putu, saya kan cuma masak nasi. Ini kan bukan ibadah, Mas. Ya, apakah apakah dapat pahala, apakah diterima di sisi Allah? Jadi gini, Bu. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu ibadah yang tata caranya dan lain sebagainya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Seperti apa? Seperti sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Semisal sholat subuh 2 rakaat. Ketika sholat subuh itu 2 rakaat, kok karena kita ini sehat, karena kita habis bangun tidur, ya, atau mungkin habis mandi barangkali, terus pengen sholat subuh 3 rakaat, boleh apa betul? Nah, tidak boleh. Ya, jadi ibadah mahdho itu ibadah yang sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasul. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdho, atau bahasa gampangnya itu muamalah duniawiyah. Seperti kayak bertetangga, ada bertetangga, terus kayak apalagi jual beli, apalagi nyuci, masak dan sebagainya, ya. Apapun itu selain yang tidak ditentukan secara khusus tata cara dan sebagainya oleh Allah dan Rasul itu tadi, itu namanya ibadah ghairu mahdho. Ketika ibadah ghairu mahdho itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka juga akan bernilai pahala. Sebaliknya, Mas, saya sholatnya ini biasanya sehari semalam itu 6 kali, Mas. Kelebihan gitu. 5 kali. Tapi kalau niatnya ini ya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka sekalipun itu ibadah yang terlihat oleh mata, sekalipun itu ibadah yang mungkin terlihat oleh sekeliling kita seperti khusyuk dan lain sebagainya, maka karena niatnya salah, itu akan menjadi sia-sia. Karenanya jangan sampai perkumpulan kita ini, ya, yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang di dalamnya ada kajian-kajian, ada nilai-nilai Al-Quran dan lain sebagainya, jangan sampai amalan kita ini terbuang sia-sia. Karenanya mari kita menatah niat kita. Lah, Mas, pertanyaan tadi belum terjawab. Tadi semisal niat kita ke sini pengen cari jajan, pengen apalagi cari apa? Selfie. Ya, niki ibu-ibu zaman now niki nggih. Pengen selfie, pengen apa malih? Nggih, maupun pengen ketemu mas-mas mungkin nih, ada Mas Asad ini di sini. Nggih, ada Pak Pur, nggih, ada Mas Ilyas, Mas Ilham niki nggih, maupun mbak-mbak yang lain seperti itu. Bagaimana, Mas, kalau niat kita tadi seperti itu? Ya, selagi kita masih hidup, ya, maka kita masih bisa memperbarui ini niat. Maka mumpung kajian ini belum selesai, mari kita tata niat kembali, ya, sejatinya apa dan mengapa tadi tujuan kita ngaji ke sini. Ya, seperti itu. Termasuk juga karena niki kan tahun baru nggih. Tahun baru kemarin tentu di mawon niki. Ten Griya. Ada yang jalan-jalan mungkin? Wah, nggih, jalan-jalan ten kamar nggih. Nawa ten Griya nggih. Nggih, termasuk dalam rangka tahun baru. Kalau mengaca daripada sudut pandang Islam, ya, Islam dalam memandang tahun baru itu aslinya hari, bulan maupun tahun itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Maka Islam memandangnya gimana?
Setiap pergantian hari, pergantian bulan, tahun, atau bahkan mungkin detik, menit, dan sebagainya, maka pergantian itu harus menjadi lebih baik. Seperti itu. Termasuk juga soal niat. Nah, mumpung kita masih diberikan sisa umur di tahun 2022 ini, di awal 2022 ini kita perbarui niat kita. Sejatinya apa dan mengapa kita ini diciptakan. Sekarang saya tanya supaya saya nggak pegel ngomong ini. Jadi supaya ngomongnya bisa dibagi. Kalau dibagi kan enak. Gini, tugas dan fungsi manusia diciptakan niku napa? Ibadah pada Allah. Ada lagi yang lain? Apa? Ibadah pada Allah. Manut apa? Ibadah pada Allah. Orang yang beribadah disebut hamba. Ibadah pada Allah. Yang kedua apa? Kan dalam Al-Quran kan tugas dan fungsi manusia diciptakan ada dua. Yang pertama untuk beribadah, yang kedua untuk apa? Khalifah. Kalau yang khalifah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat pinten? 30 yang bunyinya wa idz qala rabbuka dan seterusnya lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai khalifah. Yang kedua adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Ad-Dzariyat ayat 56. Bunyinya nopo? Niki Ustaz Nurul niki yang hafid niki. Atau Ustaz As'ad ini juga hafid ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini aslinya enggak diciptakan. Jin aslinya enggak diciptakan. Maksudnya kita enggak mungkin diciptakan kecuali dengan tujuan itu tadi, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah. Maka ketika semisal ada orang hidup tapi kok nggak mau beribadah, berarti ini gimana? Kata ibu sinten nih mati wae. Tapi liri ngomongnya niki duka ibu sinten nih, nggak boleh sebut merek bener kata ibunya. Kalau bahasa Surabayanya gitu ya. Surabaya kan terkenal kasar, terkenal ceplas-ceplos ngoten kan nggih. Jadi kalau kita hidup tapi nggak mau ibadah dan lain sebagainya, sejatinya kita hidup tapi Tapi mati nggih. Hidup tapi sejatinya mati. Kalau bahasa Buya Hamka itu kalau hidup sekedar hidup, maka kera dirimba, maka babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, maka kera dirimba juga bekerja. Artinya apa? Hidupnya kita, kerjanya kita, aktivitasnya kita di kehidupan di dunia ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya untuk hidup-hidupan semata, tidak hanya untuk kerja-kerjaan semata, apalagi untuk ngerjain orang. Maksudnya ada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tadi dua. Yang pertama beribadah, yang kedua sebagai khalifah. Maka ketika kita mengaca pada dua tujuan kita diciptakan ini, maka dalam hidup di kehidupan dunia ini kita harus membangun hubungan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minanas. Semisal sholatnya khusyuk, puasanya rajin, tapi semisal dia orang berpunya, tonggoi gak duwe gak dibantu,
terus apalagi sama tetangganya menyakiti dan lain sebagainya. Maka ini kalau mengaca pada tujuan manusia tadi, ini masih belum sempurna. Sebaliknya, biasanya bantu uang, biasanya nulung uang, biasanya sedekah dan lain sebagainya atau apapun itulah, tapi gak tahu sholat, gak tahu apa mana, poso, ya, gak tahu apa mana, gak tahu zakat, gak tahu mana, gak tahu ngaji, nah, maupun gak tahu yang lainnya. Maka itu juga sama saja. Maka sebagai pribadi muslim ya, itu harus seimbang. Sholatnya apik, maka kehidupan sosialnya juga harus apik, harus baik. Puasanya rajin, maka kehidupan yang lain juga harus baik, seperti itu. Oke, ibu-ibu semuanya yang sudah ngantuk belum? Oke, monggo sambil dinikmati jajannya ini, sebelum nanti niku. Oke, mumpung masih ada jajan. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Oke, jadi yang pertama, di tahun baru kali ini ya, kita harus menatah niat, baik itu terkait keimanan kita, terkait kehidupan kita, terkait apapun itu ya, kita tata niat kita kembali. Sejatinya mengapa dan untuk apa kita ini hidup, sejatinya untuk apa dan mengapa kita ini bekerja, sejatinya untuk apa dan mengapa kita menjadi ibu rumah tangga, sejatinya mengapa dan untuk apa kita riwa-riwi atau mungkin keluar ke sana kemari yang mungkin sampai peras keringat, bahkan peras apa lagi? Peras otak. Ustaz Nurul ini selalu peras otak karena mengajarkan ilmu. Sementara ilmu itu tidak bisa dikeluarkan kalau kita nggak punya, gitu, seperti itu ya. Maka mari kita doakan Ustazah Nurul, semoga ilmunya ini bermanfaat, ilmunya juga dapat menjadi pahala di akhirat kelak. Karena kita tahu ada 3 amalan yang tidak bisa putus. Apa itu? Layangan putus. Kalau layangan putus itu jelas terputus, Yang pertama, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, kalau kita melihat ini, maka ya ini ada 2 kacamata. Yang pertama, berarti indikator. Indikator itu apa bahasa mudanya? Ciri-ciri. Atau bahasa Jawa itu niteni. Nah, niteni anak disebut soleh atau tidak, itu bisa dilihat apakah dia mendoakan kedua orang tuanya atau tidak, terlepas sholat dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri-cirinya. Sebaliknya, orang tua tidak mungkin mendapatkan anak yang soleh kalau ia tidak memberikan pendidikan. Karena anak itu tidak seperti tidak bisa berjalan seperti sendiri. Ibarat belajar jalan, anak-anak kalau belajar melaku dhewe, kira-kira bisa nggak? Semisal, awak melaku, atau mungkin makan sendiri. Ya moro-moro habis lahir dikasih sego seperti itu, dikasih nasi enggak? Kira-kira bisa makan nggak? Atau mungkin habis lahir anak-anak, kira-kira dia langsung bisa ngomong nggak? Enggak kan? Nah, bisa ngomong pun itu harus beberapa bulan atau beberapa tahun. Itu pun bahasanya juga tergantung lingkungan. Artinya ya, anak bisa menjadi soleh atau soleha itu perlu pendidikan. Karenanya ya, kita ini juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terkait anak kita juga. Jadi membuat anak atau bikin anak boleh, bahkan sangat boleh, bahkan
wajib kalau nopo? Kalau nopo? Mampu. Kalau sudah nikah, bener.